Shalom, selamat pagi bagi kita semua, saudara sekalian. Ya, senang sekali bisa kembali bertemu. Minggu lalu saya ke Batam ya, karena ada pelayanan juga perjamuan kudus. Hari ini bisa bertemu dengan kita semua. Ini adalah satu sukacita. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberkati kami, menguatkan kami, memberi anugerah-Mu demi anugerah di dalam hidup kami. Bahkan di dalam sepanjang minggu ini Engkau sudah menyertai kami. Kami bersyukur kami boleh ada, dan hari ini kami boleh beribadah bersama saudara-saudara seiman. Dan walaupun kami dalam kumpulan kecil, kami percaya Engkau hadir, Engkau juga akan memberkati kami, Engkau juga melalui firman-Mu akan mengajar kami. Karena itu kami pertolongan Roh Kudus kami butuhkan untuk menolong kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami bersama-sama belajar akan firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, tema kita pada pagi ini, saya agak ambil satu yang mungkin nggak terlalu baru, tetapi sesuatu yang mungkin yang mengena dengan kita, yaitu satu tema mengenai yang kita baca tadi dalam satu istilah ora et labora. Ya, kalau ora di dalam bahasa Jawa bisa juga artinya lain, ora iso, apa itu? Ora iso, tidak bisa ya? Ora popo, ora apa? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi ora itu tidak ya. Nah, ini bukan ora, ini bahasa Latin ya. Ora urus, hari kalau udah marah, ora urus katanya. Nggak mau cuekin lah ya, nggak usah urus gitu. Tapi ini ora et labora ya. Ora artinya, ini bahasa Latinnya, ora artinya berdoa ya. Et itu dan atau juga ya, bisa dua artinya. Labor itu bekerja. Jadi ini istilah yang sebenarnya muncul dalam tradisi biara-biara zaman gereja dulu ya. Jadi ada biara itu, para pastor itu biasanya hidup di biara, mungkin di satu tempat yang terpencil. Mereka biasanya juga bukan hanya berdoa setiap hari, tapi juga bertani atau mencangkul atau melihara ternak dan lain sebagainya. Itulah rutinitas hidup mereka ya. Jadi setiap hari saya kira kalau tidak salah itu paling tidak 3 kali ada jam doa mereka, pagi jam 12 atau tengah hari, kemudian malam ya, 3 kali. Nah, itu adalah rutinitas mereka. Di dalam rutinitas berdoa itu juga itu mereka bekerja ya. Jadi ini kira-kira arti atau latar belakang dari kata ini ya. Tetapi saya ingin membahas mungkin pada pagi ini adalah soal bagaimana kita menyatukan, mensinkronkan antara berdoa atau beribadah juga di dalam bekerja. Saya akan mulai dulu dengan yang soal bekerja, karena ini disinggung di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ini. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian itu, Tuhan sendiri memerintahkan menciptakan manusia, kemudian memberi otoritas, kemudian memerintahkan kepada manusia untuk mengusahakan, untuk bekerja ya di Taman Eden itu. Nah, kalau kita melihat sedikit ada soal mitos lah ya, cerita-cerita sebenarnya juga di zaman itu, pada zaman itu dikatakan di cerita yang hampir mirip tetapi maknanya jauh sekali berbeda, yaitu mitos atau cerita mengenai dewa di Babelonia. Dewa Babelonia ini pada awalnya katanya mereka bekerja, mereka adalah dewa yang bekerja, sibuk bekerja ya, mengumpulkan makanan dan lain sebagainya. Tapi kemudian suatu saat mereka merasa pekerjaan itu berat, beban, dan sesuatu yang tidak berharga ya. Maka mereka meminta kepada ibu mereka, ibu para dewa itu,
dulu sebut mami ya. Jadi mami itu istilah ya. Sekarang malah negatif ya, mami itu di dunia hiburan malam itu mami juga itu. Bisa disebut. Tapi mereka minta, ini ada mitos itu, kok ada kata mami ini. Lalu dia minta, kami nggak mau bekerja, Bu, kami mau istirahat, mau senang-senang aja, ya. Bekerja menjadi sesuatu yang berat. Maka dikatakan ibu para dewa ini mencipta ras budak. Nah, ras budak itulah manusia yang dia cipta untuk bekerja menggantikan para dewa ini agar dewa bisa beristirahat. Nah, saya kira kalau kita membandingkan cerita ini, dua cerita ini dalam Alkitab, kita kejadian dengan cerita mitos di dalam Babilonia, itu kita melihat perbedaan besar. Karena apa? Karena Allah di dalam Alkitab itu adalah Allah yang aktif dan Allah yang bekerja. Betul nggak? Ya, kalau kita melihat ya di dalam Kejadian pasal 2 dikatakan ayat 1 dan 3, demikianlah selesaikan langit dan bumi dengan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Allah juga berkarya atau bekerja. Berhentilah ia pada hari ke-7 dan segala pekerjaan dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguruskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Juga Kejadian 1:31, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, kalau kita menggabungkan kedua ayat ini, kita bisa melihat Allah itu adalah Allah yang bekerja. Pekerjaan bagi Allah itu bukan sesuatu yang berat. Bahkan itu adalah sebanyak natur, ya bukan natur istilahnya. Ya, sifat dan natur dasar daripada Allah itu sendiri adalah Allah yang bekerja. Oke? Dan Allah itu juga terus bekerja. Ya, di dalam Alkitab itu banyak digambarkan itu Allah itu adalah bekerja. Dia adalah pembangun, dia adalah arsitek, dia adalah digambarkan seperti tukang kebun, ya, pembuat anggur, penjunan, ya, pengubah lagu dan lain sebagainya. Jadi ini banyak sekali istilah-istilah dalam Alkitab menunjukkan Allah itu sendiri adalah Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, ya. Kemudian kalau kita khasnya ke iman Kristen itu ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu juga Allah yang bekerja dalam karya, misalnya kita sebut penciptaan, penebusan dan pengudusan hidup kita. Jadi 3 tema besar itu dalam Alkitab. Allah mencipta, tapi Allah juga menebus kita melalui Yesus Kristus, juga Allah menguduskan kita di dalam pekerjaan daripada Roh Kudus, ya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa bekerja itu adalah sesuatu yang sebanyak bagian daripada natur daripada Allah. Lalu kalau kita melihat Adam juga bekerja, bukan? Manusia pertama itu, nenek moyang kita, ya, dikatakan mengusahakan, ya, untuk mengusahakan. Dikatakan Tuhan belum menurunkan hujan. Kejadian berapa? 2 ayat 4 dan ayat yang ke 4b, ya. 25 itu sampai mana ini? 4b sampai 5 ya, 5, ya. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan dan belum ada orang yang mengusahakan, ya. 15, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan, to keep dan memelihara, to tend taman itu. Jadi saya ingin kita melihat kata aboda ini, ya. Kata aboda itu mengusahakan, itu kata dasarnya sama dengan kata ibadah, ya. Ibadah, betul sekali tadi. Ya, Yuli ini lulus Bible study ini nanti. Ya, aboda itu mirip dengan ibadah. Jadi mengusahakan, bekerja itu mempunyai satu makna yang mendasar, yaitu adalah ibadah kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi bekerja itu ibadah juga, bukan sesuatu yang rendah seperti dewa itu, ya. Oke. Tetapi persoalannya adalah di dalam Alkitab juga itu hal yang kita melihat itu tema yang penting, yaitu mengenai dosa, ya. Mengapa bekerja yang awalnya itu adalah natur kita dan itu adalah ibadah kita, itu sekarang menjadi beban,
ya, menjadi beban. Bagi banyak orang sekarang bekerja juga menjadi beban, ya. Dikatakan saya kisah dalam Kejadian pasal 3 ayat 23, Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia ambil. Sebelum kejatuhan manusia dalam dosa bekerja sama dengan ibadat. Tadi saya sebut, tapi kejatuhan manusia dalam dosa telah membuat kerja tidak lagi bersifat ibadah kepada Tuhan, bekerja terpisah dari Tuhan, kerja tidak bersifat ibadah. Bekerja sekedar bekerja untuk mencukupkan kehidupan, disertai rasa malu dan ketelanjangan, dilakukan dengan susah payah. Oke, dilakukan dengan susah payah. Jadi inilah mengapa sekarang itu juga kadang-kadang kita merasa ya bahwa bekerja itu adalah beban. Nah, bekerja beban enggak? Beban. beban ya. Itulah pengaruh dosa. Tapi puji kepada Tuhan. Jadi tema kita ini ada Kristus dan bekerja juga ya. Jadi bagi Kristus mengajarkan bahwa pekerjaan adalah pelayanan, ya, pelayanan, ya, bahwa kita itu bisa mengabdi, melayani kepada Tuhan melalui ibadah, pekerjaan kita, pekerjaan dan harta benda dan kepedulian. Ya. Jadi pekerjaan itu dihubungkan dengan juga kepedulian, ya, kepedulian di dalam hidup kita, ya. Misalnya juga orang kaya dan Raja Rut itu mengisahkan tentang bagaimana sebenarnya ketika kita diberkati Tuhan, kita sudah bekerja, itu kita mengumpulkan bukan untuk diri kita, tetapi juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Oke, nah, inilah tema bekerja itu dihubungkan dengan kita juga melakukan kepedulian, ya. Pekerjaan dan harta benda untuk berbagi, ya, untuk berbagi. Oke, jadi bukannya mengumpulkan, membesarkan lumbung kita, tetapi pada akhirnya itu menjadi hilang atau lenyap karena kita tidak pakai untuk dibagikan, menunjukkan kasih kita kepada dunia sekeliling kita. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, ya. Pekerjaan harus dilakukan di dalam kasih. Inilah tema di dalam Kristus dan bekerja. Jadi Kristus sendiri juga datang untuk memulihkan sifat dari bekerja itu, dihubungkan dengan kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sekarang kita bekerja bukan hanya sekedar bekerja, kita bekerja karena perintah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, dan karena kita mengasihi Tuhan kita juga ingin bekerja yang sebaik-baiknya, betul nggak? Kalau kita ingat, ini kita bekerja sungguh-sungguh, ini bukan hanya untuk majikan kita, bukan hanya untuk guru kita, bukan hanya untuk dosen kita, bukan hanya untuk pemimpin kita, tetapi untuk Tuhan dan kemuliaannya. Maka kita seharusnya bekerja lebih giat, ya. Oke, kita melihat yang di jemaat yang di Tesalonika ini, ya. Jadi kita cepat hari ini kita melihat bahwa mengapa Paulus itu memberikan satu sedikit teguran yang cukup keras, ya, kepada beberapa orang di jemaat Tesalonika. Nah, kalau kita melihat bagian ini, kita bisa tahu bahwa jemaat di Tesalonika ini sangat semangat beribadah dan berdoa. Wah, ini rajin berdoa, ini selalu nampak. Ini kalau di mungkin seperti gereja-gereja yang bukan negatifkan gereja lain, ya, tapi gereja-gereja yang penuh dengan semangat, ya, puji-pujiannya ya, luar biasa, berdoa. Tetapi persoalannya mereka juga ada satu kepercayaan pada waktu itu di Tesalonika. Kalau kita baca soal orang mati dan sebagainya, kepercayaan bahwa Yesus akan datang kembali segera pada zaman mereka. Itu ada pikiran itu, karena Yesus menjadikan dia akan datang. Yesus akan datang pada zaman kita sekarang ini. Lalu mereka berdoa. Karena dua hal ini, maka mereka ada yang melalaikan dan tidak mau bekerja. Itu apa bekerja? Yesus sudah mau datang. Bekerja juga nggak ada gunanya. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi karena semangat itu, orang itu tidak mau bekerja, bermalas-malasan, bahkan menjadi beban di tengah-tengah jemaat, ya.
Maka Paulus menegur, menasihati mereka bahwa kita semua sambil memang menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, tapi kita harus tetap bekerja, ya, seperti biasa, bahkan lebih rajin. Jadi di sini kalau kita melihat menggabungkan dua hal ini, berdoa itu beribadah itu sangat penting, betul nggak? Ya, seperti kita datang berkumpul sebenarnya kita sedang ingin memuliakan Tuhan, dan bukan hanya sekedar memuliakan Tuhan, kita juga diberi kekuatan, diberi pengertian, diberi pengajaran agar kita boleh kembali. Maka kalau kita menerima berkat, kita angkat tangan, ya, angkat tangan kita terima berkat. Tetapi kalau di dalam ibadah liturgi gereja, pemberian berkat itu juga adalah pengutusan, sending, ya kan? Sambil berkat sampai di sending kita. Jadi waktu kita sudah menerima berkat di sini, kita pulang keluar dari pintu gereja kita, terus sebenarnya kita diutus untuk melayani, untuk bekerja dengan baik. Ya, inilah pengertiannya, ya. Berdoa, beribadah itu memang penting untuk jiwa rohani kita, tapi bekerja juga penting. Sebagai pengikut Kristus, rajin bekerja, rajin studi, ya. Paulus sendiri katakan, Paulus, ya, rasul ini, dia juga bekerja. Bekerja, dia membuat tenda. Kalau kita melihat kisah, dia membuat tenda, tapi dia untuk tidak menjadi beban, karena mungkin waktu itu jemaat itu masih baru, kemudian jemaat itu belum terorganisir dengan baik, ya. Jadi Rasul Paulus tidak mau jadi beban, dia bekerja juga, ya. Dia mencari nafkahnya sendiri untuk hidupnya dan melayani. Oke. Jadi kita bisa melihat di sini, saya coba simpulkan tentang bekerja dan berdoa ini. Jadi kita harus memandang bekerja itu adalah mulia, berharga di mata Tuhan. Oke. Bekerja juga itu adalah panggilan, ya, dari hidup dari Tuhan. Oke. Bekerja kita agar tidak menjadi beban, bekerja agar tidak direndahkan orang, bekerja agar bisa hidup tenang, dikatakan dalam Tesalonika ini, bekerja agar bisa mencukupkan kehidupan kita dan keluarga kita. Ya, orang yang tidak bekerja dikatakan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau orang tidak bekerja, nganggur, dia nganggur, main TikTok lah terus, ya. Atau apa? Dikatakan Rasul Paulus ini betul juga. Akhirnya kalau nggak bekerja, dia melakukan hal-hal yang tidak berguna, pergi gosip sana, pergi kemana, pergi apa, kemudian melakukan hal, makin dia nganggur, makin rusak. Nah, itulah sifat manusia, ya. Jadi bekerja ini juga membuat kita itu memproteksi diri kita dari mengerjakan hal-hal yang tidak berguna. Ya, dikatakan dalam Tesalonika, kalau dia bekerja bisa jadi tak apa aja kita kerjakan, nggak ada itu, ya, hasilnya, uang tak dapat, ya. Yang ada adalah hal-hal yang tidak baik. Jadi bekerja itu juga hal yang baik untuk memproteksi kita. Mari kita aplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita masing-masing, ya. Jadi berdoalah, beribadahlah pada Tuhan, tapi juga bekerja juga adalah untuk Tuhan, ya. Berdoa adalah hal yang rohani, ya, tetapi bekerja juga adalah hal yang rohani, ya. Berdoa berarti mengandalkan Tuhan, bekerja juga mengandalkan Tuhan. Berdoa itu kudus, bekerja itu juga kudus, ya. Kiranya perenungan kita pada pagi ini boleh menguatkan kita, ya. Untuk bekerja, beribadah, berdoa, ya, itu adalah bagian siklus hidup kita yang kita jalani dengan sukacita, ya. Harap yang pertama, melalui perenungan ini kita sedikit terdorong bahwa bekerja itu bukan beban. Amin nggak? Coba senyum, bekerja itu bukan beban. Ya, tapi kalau bekerja berlebihan juga jadi beban, ya. Ya, kerja itu bukan beban, bekerja itu ibadah, ya. Kalau kita bisa melakukannya,
Tuhan juga akan memberkati pekerjaan kita, ya. Makin Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak, terima kasih untuk pagi ini, untuk firman-Mu yang sudah sampai pada kami pada pagi ini. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena firman-Mu adalah firman dan kebenaran yang berasal daripadamu. Firman-Mu itu selalu membawa kebaikan dalam hidup kami. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus berdoa, menyerahkan hidup kami, menggantungkan segala hidup kami kepada Engkau. Tapi kami juga harus bekerja dengan baik, dengan bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong kami agar kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami yang bekerja, Tuhan menolong kami, memberi kekuatan, memberi sukacita pada kami. Kami yang studi juga, Tuhan memberikan kekuatan kami, kerajinan, khidmat biasana, juga studi menjadi bagian daripada ibadah kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memohon ampun untuk segala dosa kesalahan kami. Tuhan kiranya menyucikan kami, bukan hanya menyucikan kami, tetapi membawa kami pada pengertian, pada hubungan, pada satu sikap hidup yang lebih baik. Terpuji Engkau Tuhan. Bila kami semua anak-anak-Mu, berkati hidup kami, pimpinlah kami sepanjang minggu ini. Kami berdoa, bersyukur padamu dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.